Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Andi Fahria Mumtihani dan masih dalam proses program beasiswa mandiri Bimba AIUN. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan keempat dari tugas video keempat, yakni apa dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Nah, berbicara mengenai dasar hukum menerapkan metode Bimba, ini merupakan suatu ketentuan yang harus kita lakukan dan juga menjadi sebuah landasan dalam menerapkan metode Bimba. Nah, bisa dikatakan bahwasanya dasar hukum Bimba ini adalah landasan untuk melaksanakan proses pembelajaran atau metode Bimba. Nah, di sini ketika kita melaksanakannya akan berdampak baik pada tujuan kita. Nah, adapun dasar hukumnya itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah hak anak dan yang kedua adalah teori belajar psikologi. Nah, berbicara mengenai hak anak, sudah dijelaskan untuk video sebelumnya bahwasanya anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana kita sebagai orang dewasa dititipkan amanah untuk menjaganya. Nah, karena fitrah kita atau anak itu adalah menjadi pembelajar, oleh karena itu kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang telah menjadi seorang yang pelajar, tentunya kita berkewajiban untuk memberikan hak anak. Nah, hak anak adalah bagaimana supaya mereka mau untuk menjadi pembelajar, tentunya dengan cara kita membimbingnya melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang kedua adalah teori belajar psikologi pendidikan, yakni teori behavioristik yang di dalamnya terdapat 3 hukum belajar. Yang pertama adalah the law of effect, yang kedua adalah the law of exercise, dan yang ketiga adalah the law of rhythmus. Nah, untuk yang pertama the law of effect. Nah, di sini adalah artinya hukum sebab akibat. Nah, ketika maknanya adalah ketika dalam pembelajaran itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, maka akibatnya atau konsekuensinya adalah pelajaran yang menyenangkan itu akan diulang. Nah, ketika contohnya motivator ini memberikan materi pembelajaran dengan menyenangkan, dengan memberikan pelajaran hasil bermain, tentunya anak akan merasa senang dan anak akan terus mengulang pembelajaran. Yang kedua adalah the law of exercise atau hukum latihan. Nah, ketika sesuatu yang selalu kita latih atau selalu kita ulang-ulang, maka dampaknya adalah kita akan semakin mampu untuk melakukannya. Kita akan semakin mahir untuk melakukannya. Nah, seperti ini, seperti pembelajaran yang menyenangkan, ketika selalu kita ulang-ulang, maka konsekuensinya atau hasilnya adalah kita akan semakin terlatih untuk melakukannya. Kita akan semakin mampu memberikan pelajaran atau pembelajaran atau model pembelajaran yang menyenangkan. Dengan kata lain, kita akan menjadi seorang ahli pembelajar yang menyenangkan. Untuk yang ketiga adalah the law of readiness atau kesiapan. Nah, jika seseorang ini sudah terampil, sudah suka, sudah sering latihan dalam melakukan sesuatu, maka hasilnya adalah seseorang tersebut akan semakin siap ketika akan diperhadapkan pada sesuatu. Nah, di sini kan konteksnya adalah berminat untuk belajar. Nah, ketika kita sudah senang, sudah sering latihan, maka kita akan semakin siap untuk melaksanakannya. Nah, terakhir adalah ketika kita sudah melaksanakan ketiga hukum ini, maka bisa dipastikan bahwa minat kita dalam belajar itu akan semakin kuat, dan ini juga bisa menjadi fondasi yang sangat important bagi seseorang, yang sangat penting bagi seseorang. Sekian dari saya, semoga kita semua tetap menjadi pembelajar yang selalu bersemangat. Nah, untuk beberapa penjelasan ketika ada yang keliru, mohon dimaafkan. Semoga
kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.